Baik, kita ketemu lagi. Sekarang saya akan memberitahu kepada semuanya bagaimana caranya membuat kuis melalui aplikasi Quizizz. Ya, di masa pandemi seperti ini, para guru harus meningkatkan keterampilannya, termasuk dalam membuat soal-soal yang bisa membuat siswa merasa tidak bosan. Salah satunya adalah melalui Quizizz. Nah, bagaimana cara membuat soal melalui Quizizz? Berikut akan disampaikan langkah-langkahnya. Pertama, tentu kita harus membuka tampilan internet kita, browser kita. Dan kali ini saya menggunakan Google Chrome. Kita search aja Quizizz. Nah, di sini sudah ada, yang dicari adalah Quizizz Indonesia. Pilih ini, maka banyak sekali pilihan Quizizz. Kita pilih Indonesia Fun Quizizz, yang kita pakai yang berbahasa Indonesia saja. Kemudian kita tunggu sampai loading. Nah, ini Quizizz-nya. Bagi yang baru pertama kali menggunakan Quizizz, kita harus membuat akun dulu. Kita buat dulu. Di sini kita create account menggunakan akun Google. Berarti akun melalui email. Kita pakai ini. Saya akan memilih akun, misalnya saya pakai akun saya. Biarkan loading dulu. Nah, ini sudah berbahasa Indonesia ya. Kita pakai untuk di sekolah saja. Nah, kita pilihnya adalah karena kita seorang guru, maka kita pilihnya guru. Nah, kita bisa menggunakan, untuk sekarang ini bisa menggunakan Quizizz untuk media belajar kita, tapi kali ini tidak akan saya bahas ke sini, maka kita close saja. Kita akan membuat quiznya dulu. Ini sudah ada akun kita, berarti kita tinggal membuat quiznya saja. Klik tombol buat adalah quiz. Nah, kita ketik nama quiz, misalnya sini adalah quiz iseng berhadiah. Terus sini kita pilih adalah lebih. Saya di sini nanti dipilih sesuai dengan mata pelajarannya saja. Saya pilih lain-lain. Klik selanjutnya. Kemudian menambahkan pertanyaan pertama Anda, berarti kita bisa menggunakan tulis pertanyaannya kita masukkan sendiri, atau kita menggunakan teleport. Kita menggunakan pertanyaan kita sendiri saja, berarti kita tulis sendiri. Ini ada beberapa bentuk pertanyaan yang kita inginkan. Saya akan mengajarkan membuat dengan pilihan ganda. Klik yang pilihan ganda. Nah, nanti di sini kita tulis pertanyaannya di sini. Ya, misalnya saya memberi contoh seperti ini. Apa namanya? Ini kita pindah sini, bisa klik, bisa menggunakan tab ya. Ini opsinya pasti selalu 4. Nah, di sini kita sudah menulis opsi jawabannya, kita bisa menggunakan memilih sini misalnya jawaban ini. Terus kita simpan. Pertanyaan kita sudah tersimpan. Ya. Nah, kita bisa mengatur waktu. Waktu bisa kita atur setiap pertanyaan. Itu waktunya mau berapa lama. Ya, kalau kita klik di sini, ini terlihat waktu paling lama bisa sampai 15 menit satu pertanyaan. Kita misalnya pakai satu pertanyaan adalah 60 detik atau 1 menit. Di sini kita akan melihat juga waktu untuk setiap soal. Untuk setiap masing-masing soal kita mau buat sama rata waktunya.
Kita buat di sini misalnya sama rata 60 detik. Jadi nanti soal pertama dan selanjutnya waktunya 60 detik. Dan kita juga bisa menambahkan gambar di sini. Gambar untuk di depan ikonnya, terserah. Nah, saya akan coba mengambil gambar dari folder yang saya punya. Saya buka. Saya akan mengambil coba dari folder saya sendiri. Ambil dari sini satu saja. Misalnya saya pakai gambar bendera Indonesia. Ini saya buat setengah. Kita drag and drop ke sini. Mana tadi bendera Indonesia? Nah, right klik, tahan, lepas. Nah, ini jadi gambar di atas, artinya seperti kop. Kita buat bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia saja. Kemudian pilih kelasnya, mau kelas berapa? Misalnya saya masukkan di sini adalah, saya contohkan kelas 9. Kemudian siapa yang bisa melihat kuis ini? Public, ini bisa dilihat oleh semua orang, tapi kalau pribadi ini hanya bisa terlihat oleh kita. Jadi orang lain tidak bisa melihat kuis ini, ya, cuman kita sendiri. Saya pilih yang pribadi saja. Terus kita simpan, biarkan loading. Nah, sekarang kita mau menambahkan soal berikutnya. Misalnya kita tambahkan dari sini soal pilihan ganda. Itu, ya. Semua saya beri contoh di sini adalah soal pilihan ganda. Nanti kita buka di bagian, saya mau mencari soalnya dari soal yang sudah pernah saya buat. Saya buka soalnya dulu dari soal yang sudah pernah saya buat. Nah, ini adalah soal yang sudah pernah saya buat. Ya. Nah, saya mau copy paste soalnya dari soal saya sendiri ke Quizzes. Ini saya buat setengah tampilannya. Kita buat tampilannya kiri kanan. Quizzesnya ada di sebelah kiri, sedangkan soal saya sendiri ada di sebelah kanan. Nah, saya ingin mencoba satu soal atau beberapa soal. Misalnya soal ini. Saya copy paste ke sini. Kita copy pastenya satu-satu. Soalnya dulu. Copy masuk ke sini, kita paste di sini. Terus pilihan jawabannya juga satu-satu. Opsi A. Opsi B. Opsi C. Dan kalau ada seperti ini masuk, ini opsinya ABC-nya di depan ini bisa kita hapus saja. Kemudian opsi D-nya. Ini opsi D-nya di sini kan saya beri tanda itu adalah jawaban benar, dan itu tidak akan masuk nanti tidak akan berwarna merah. Berarti kita harus memberi tanda di sini, kasih tanda centang terhadap kunci jawaban yang benar. Kalau tidak mau dikasih kunci jawaban, nanti Quizzes akan memperingatkan, misalnya seperti ini. Ya, tapi ini sudah ada jawabannya. Kemudian jangan lupa untuk selalu kita simpan. Ke soal kedua, ini sudah muncul di sini. Sekarang saya akan coba soal ketiga. Soal ketiga adalah soal yang ada gambarnya. Nah, seperti caranya sama seperti tadi. Pilih yang pilihan ganda. Kemudian, nah, di sini gambarnya ini harus berbentuk dalam sebuah file dulu. Ya, kita nggak bisa copy gambar dari sini langsung ke sini itu secara langsung, tapi kita harus copy satu-satu. Misalnya soalnya dulu yang akan saya copy. Ini saya blok, saya copy, saya paste di sini. Nah, gambarnya pastikan kita sudah menyiapkan gambar. Gambarnya itu sudah ada di folder kita. Misalnya di sini, ya, ini sudah ada gambarnya. Ini gambar yang saya mau pakai. Sekarang di sini untuk memasukkan gambar
jadi soal, klik media. Nanti di sini kita pakai cara drag and drop saja. Berarti kita buka ini kita geser ke samping. Kemudian yang tadi gambar ini yang mau kita masukkan ke sini, kita seret, klik tahan, seret kemari, lepas. Nah, ini kita minimize lagi. Gambar akan muncul di sini. Nah, ini sudah kelihatan gambarnya. Baru kita masukkan pilihan jawabannya. Tetap. Oke, jangan lupa. Nah, kalau kita langsung mengklik simpan tanpa memberi kunci jawaban, maka akan muncul seperti ini. Ya, dia nggak akan mau menyimpan. Jadi kita harus memberi kunci jawabannya dulu. Baru kita klik simpan. Oke, sekarang bagaimana kalau opsi jawabannya ada gambar? Begini, saya pilih salah satu soal yang opsi jawabannya di sini adalah gambar, ya. Kemudian di sini seperti biasa kita buat soal lagi. Ini kita copy soalnya dulu. Nah, kita nggak usah mengisi di bagian pilihan jawaban 1, 2, 3, 4, tetapi kita memasukkan gambar dari sini. Ya, seperti biasa tadi, kita sudah menyiapkan gambar-gambarnya di suatu folder, sehingga mempermudah kita saat mengcopy paste gambar-gambar itu. Ya, kita harus menyiapkan gambar-gambarnya di sini. Nah, kita buka ini, sama seperti caranya tadi menyisipkan gambar pada soal. Sekarang kita menyisipkan gambar pada opsi jawaban. Nih, sama klik tadi, misalnya kita klik seperti ini. Nah, itu gambar sudah, kalau sudah ada gambar diunggah berarti dia sudah muncul. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang ini ya. Sekarang pilihan jawaban yang B. Seret lagi di sini. Nah, sudah, langsung kita pilih yang ke opsi jawab C. Berarti kita akan pilih jawaban yang saya lihat dulu. Oke. Ya, sekarang yang opsi keempat yaitu ini. Nah, kalau sudah ini diminimize ya. Nah, ini gambar sudah muncul sebagai opsi jawaban. Sekarang kita pilih kuncinya. Terus kita simpan. Nah, ini kita sudah punya 4 soal. Ya. Misalnya kita nambahin lagi. Bagaimana kalau soal yang ada ininya, misalnya ada angka 1, 2-nya seperti ini, ya. Ya, kita blok aja ini. Di Quizzes tidak bisa memberi penomoran. Blok, copy paste lagi di sini. Nah, ini ya kalau ada angka 1-nya ikut, kita hapus saja. Nah, oke. Sekarang kita bikin opsi jawabannya. Oke, sekarang kita pilih opsinya, pilih jawabannya yaitu yang rakyat, simpan. Jadi, nah kita sudah punya 5 soal, sekarang ini kita lihat. Nah, kalau sudah skor kualitas kuis, berarti kuis kita sudah memenuhi syarat untuk dibagikan ke anak-anak kita. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri, ya soal-soalnya bisa tambah berapa banyak, sampai 50 pun bisa, ya. Bisa juga nanti kita membuat soal menyisipkan video, bisa, atau suara bisa juga, ya. Nah, ini kemudian kita klik kembali. Kalau sudah semua soal misalnya kita masukkan, ini kita klik kembali. Nah,
soal kita sudah tersimpan. Ya. Nah, ini soal kita. Misalnya kita mau mengedit, kita cukup klik tombol edit ini. Edit. Kemudian kita lihat di sini kita bisa baca di sini misalnya ada kesalahan, kita klik di atur. Nah, ini kita lihat, ini nanti tampilan soalnya akan seperti yang di sebelah kanan ini. Yang tampilan di anak-anak ini soalnya akan tampilnya bentuknya seperti ini ya. Oke, kita edit. Kita bisa masukkan juga rumus matematik di sini di soal itu ya. Bisa juga masukkan suara atau video. Caranya sama seperti tadi kita memasukkan gambar. Begitu juga di opsi jawabannya kita bisa memasukkan juga gambar atau video atau audio ya. Nah, kalau sudah selesai ngedit jangan lupa klik simpan. Ya. Nah, ini soalnya misalnya sudah selesai kita edit ya, tidak ada kesalahan. Pastikan juga kunci jawabannya sudah benar. Yang berwarna hijau itu adalah kuncinya. Yang warna hijau itu adalah kuncinya. Nah, kalau sudah benar, ini sudah terisi juga. Berarti semua soal waktunya 60 detik. Kita klik tombol kembali. Nah, ini kuisnya. Misalnya kita mau membagikan kepada anak. Kita klik ini, mulai kuis langsung. Nah, nanti kita pilihnya saja yang klasik. Kita pilih yang klasik. Kemudian di sini kita harus mengatur dulu ya. Berapa banyak anak tuh mendapat kesempatan menjawab. Misalnya saya mau memberi 3 kali anak itu jawab pertanyaan ya. Kemudian kita bisa menggunakan icon-icon lucu atau kita bisa melakukan pengaturan yang lain, artinya anak-anak bisa melihat jawabannya atau pertanyaan setelah selesai atau tidak. Ini bisa kita atur dari sini ya. Terus di sini kita bisa tunjukkan papan peringkat. Mau mengacak pertanyaan juga bisa, mau mengacak soal juga bisa ya. Kemudian ada pertanyaan penebusan ya. Jadi kalau anak itu salah menjawab, masih bisa nggak dia melakukan menjawab ulang pada satu sesi ya, 1 kali percobaan. Terus bisa memperlihatkan meme itu, artinya kalau anaknya salah nanti keluar meme ya. Nah, kalau sudah selesai pengaturan di sini, itu kita klik lanjutkan. Nah, setelah kita klik lanjutkan, ini akan kelihatan di sini link dan username dari untuk yang bisa dibagikan ke anak ya. Sama kita seperti membagikan link kalau kita sedang Zoom meeting atau Google Meet ya. Nah, ini kalau sudah muncul ini kita atau berbagi melalui klik ini, nanti linknya muncul di sini. Nah, ini kita salin, terus kita share ke grup WA atau bisa ke Classroom juga bisa, atau bisa ke aplikasi Zoom atau Google Meeting juga bisa ya. Kita saling nanti di aplikasi lain kita paste gitu. Nah, itu cara membagikan link kuis. Jadi anak-anak nanti tinggal mengklik link ini, mereka sudah masuk ke quizzes, ke kuis kita ya. Nanti kita klik, kalau memang di sini anak-anak sudah masuk ke kuis kita, nah di sini akan kelihatan tombol ini nanti berubah jadi kuning. Terus kemudian di sini akan terlihat wait for participant to join, akan kelihatan anak-anak yang namanya ikut kuis. Nanti di sini saran saya adalah anak disarankan memakai nama asli agar kita bisa mengetahui siapa mereka atau mereka sudah mulai ikut kuis selama berapa kali. Biasanya anak-anak kalau ikut kuis itunya, misalnya kita beri kesempatan 3 kali untuk ikut kuis, berarti anak-anak nanti namanya dikasih nama misalnya nama si A1, si A2 atau si A3 begitu ya. Nah, kalau sudah ada banyak nama anak di sini, kita klik mulai ya. Kalau seperti ini belum ada yang bergabung berarti ya. Nanti setelah kalau kita klik mulai, nanti ada hitungan mundur dan ada anak-anak yang sudah mulai menjawab kuis. Nah,
Kita tentukan sendiri waktu selesainya. Kalau sudah selesai, kita beri peringatan kepada anak. Terus kita klik End, ya. Nanti diklik End, ini kita klik End lagi, ya. Jadi kuis itu sudah selesai. Nah, nanti di situ ada reportnya. Ada pilihan kita bisa mendownload hasil kuis, ya. Kita bisa mendownload hasil kuis, ya. Jadi seperti itu cara membuat kuis di Quizizz, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.